Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah material handling akan membahas tentang mekanisme angkat yang sebenarnya sudah kita pelajari pada bagian-bagiannya di pertemuan sebelumnya ya. Yang pertama, kita tahu bahwa mekanisme pesawat angkat itu terdiri dari beberapa komponen utama ya. Hampir semua jenis pesawat angkat dilengkapi dengan mekanisme pengangkat ya, atau hoisting gear, di mana pada komponen-komponen hoisting gear juga terdapat beberapa komponen lagi ya, yang pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas, yaitu tentang motor ya, menentukan kapasitas motor, kemudian ada gigi reduksi, ada rem, brake reduction gear ya, kemudian ada tromol, tali baja atau rope drum ya, yang biasanya digunakan untuk mekanisme penggulung. Kemudian ada juga sistem puli yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Nah, di mekanisme utama pesawat angkat itu juga dilengkapi pula dengan mekanisme laving ya, atau biasanya disebut sebagai penjungkat ya. Selain diangkat kan biasanya dijungkatkan ya, seperti itu. Pada mekanisme itu juga terdapat beberapa komponen lagi ya, ada winch-nya, kemudian ada lengan atau boom ya. Demikian juga dengan sistem pulinya ya, seperti itu. Kemudian di pesawat angkat biasanya juga ada mekanisme slewing ya, atau biasanya digunakan untuk memutar, dan juga traveling ya, digunakan untuk menjalankan ya. Nah, di traveling juga hampir sama dengan yang ada pada hoisting gear ya. Digerakkan dengan motor elektro, kemudian di situ juga ada sistem transmisi ya, kemudian juga ada rem dan roda penggerak ya, seperti itu. Kemudian pada bagian-bagian itu juga bisa dilihat pada gambar. Jadi di mekanisme utama pesawat angkat, misalkan pada hoisting gear ya, ada pada gambar A ini ada motor ya, motor ini, kemudian ada reduksi, kemudian ada drumnya, kemudian ada tali baja yang meliputi juga sistem puli ya, kemudian ada tambahan misalkan ada hooknya misalkan ya, seperti itu. Kemudian di reduksi mekanisme slewing ya, atau mekanisme laving juga ada mekanisme sistem puli ya di sini. Nah, ini semua biasanya representasinya ada di derek ya, atau crane. Jadi nanti mungkin kita akan bahas untuk materi hari ini tentang crane.
Baik, itu tadi adalah gambaran beberapa jenis dari crane ya atau derek ya. Silahkan Anda cari referensi lain yang lebih lengkap dan jelas pada buku-buku ya, karena pada materi material handling kali ini yang ditekankan adalah bagaimana mendesain ya. Berarti kita harus tahu nanti analisis gaya-gayanya yang bekerja pada derek ya. Nah, sekarang kita ke prinsip derek ya. Di gambar ini adalah prinsip derek yang paling sederhana ya pada pesawat angkut, yang terdiri dari sistem pengangkat ya, sistem pengangkat. Kemudian ada penjungkatnya juga, roofingnya. Kemudian ada sistem penopang ya, boom atau lengannya ini. Di mana tipe ini biasa disebut sebagai tipe Chicago boom ya, yang biasanya dipasang pada tiang atau kolom atau pada dinding sebuah bangunan yang tinggi. Derek ini biasanya dipakai pada pekerjaan rig ya, digunakan untuk mengangkat mesin dan perlengkapan lain di atas gedung ya. Biasanya kapasitasnya bisa sampai 35 ton ya, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita akan menganalisis gaya-gaya penjungkat pada derek, kita harus buat terlebih dahulu ke dalam sebuah diagram benda bebas ya, di mana prinsip derek ini kita buat dalam diagram benda bebas menjadi seperti ini. Nah, di sini ada reaksi yang harus kita cari. Arah reaksi horizontal dinyatakan dalam RH, kemudian reaksi vertikalnya ini RV. Kemudian yang ada pada boom juga kita analisis, gayanya arah ke horizontal ini BH, lalu yang arah vertikal BV. Kemudian boom itu punya berat yang dinyatakan dalam WB ya. Kemudian terpasang beberapa mekanisme pulih dan sistem pulih yang digunakan untuk menarik. Ini biasanya dinyatakan dalam P dan F ya. Kemudian ini digunakan untuk mengangkat beban sebesar Q. Nah, berikut adalah contoh soal analisis gaya pada sebuah derek ya. Nah, di bawah ini adalah sebuah gambar derek yang digunakan untuk mengangkat sebuah beban Q dengan beban sebesar 9.980 kilo ya. Kemudian derek ini juga mempunyai lengan ya, boom ya, yang dinyatakan dalam WB yang besarnya 109 kilo. Kemudian juga terpasang hook ya, atau kait yang bebannya W0 680 kilo ya, seperti ini. Jadi ada 3 beban. Beban pertama adalah beban dari Q yaitu 9.980 kilo, kemudian beban lengannya, boomnya WB 109 kilo, dan juga kaitnya W0 680 kilo. Nah, hitunglah yang pertama beban penjungkatnya ya, dan sistem tegangan tali pada penjungkat. Jadi kita tahu di mekanisme pada derek ini terdapat penjungkat ya, sini. Penjungkat itu juga punya sistem puli dan sistem puli ya, di mana di situ terdapat tali atau wire rope yang biasanya untuk mendesain wire itu kita harus tahu tegangan talinya ya. Nah, berarti di sini kita cari juga. Kemudian yang kedua, tegangan tali penarik sistem itu sendiri ya. Di sini biasanya ini juga punya tegangan tali ya, yang terpasang pada puli dan sistem puli, yang kita cari tegangan talinya nanti seperti apa. Kemudian bebannya yang diterima oleh boom itu ya. Nah, di sini perlu diuraikan gaya-gayanya ya. Perlu saya jelaskan bahwa di sudut yang dibentuk oleh boom ya, itu membentuk sudut theta 1 ya, dinyatakan dalam theta 1 ini boomnya. Sedangkan talinya ya, kita tarik garis mendatar, ini membentuk sudut theta 2.
ya, theta 2. Nah, ini juga berlaku pada sistem penjungkatnya, di mana pada sistem penjungkatnya membentuk sudut theta 4 pada talinya, kemudian theta 3 pada sistem penjungkatnya. Jadi ada 4 sudut ya, yang nanti mungkin kita bisa pertimbangkan, karena pada masing-masing baik penjungkat maupun lengannya ini juga terdiri dari sistem pulih dan penarik atau tali ya. Jadi mungkin kita harus pertimbangkan membentuk sudut berapa kan gitu ya. Kemudian di sini juga diuraikan untuk H, yaitu ujung dari boomnya ini dengan pangkal dari boomnya ini ya, yang membentuk sudut theta 1 tadi dengan panjang atau dengan ketinggian 14 meter. Sedangkan pada sistem penjungkatnya ini membentuk ketinggian 3,1 meter ya. Kemudian sedangkan R ini adalah jangkauan kerjanya 4,6 meter, di mana pada WB ya, WB ini kan fleksibel, artinya WB ini pada beban WB ini jarak yang dihasilkan ini tergantung dari sudut tetanya. Jadi apabila tetanya ini maksimal atau dia itu horizontal seperti ini, tetanya 0, berarti dia menghasilkan XC yang panjang ya. Tetapi karena ini membentuk sudut theta, theta 1, berarti XC-nya di sini kalau membentuk sudut ini berarti 2,5. Berarti kita harus cari dulu, kalau membentuk panjang 2,5 meter berarti tetanya berapa. Nah, kan gitu ya. Seperti yang diuraikan pada penjelasan sebelumnya, kita harus bisa melihat dari sudut mana ini akan kita hitung ya, sudutnya misalkan ketemu berapa nanti kan gitu ya, itu dari uraian-uraian yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian pada sistem tali ya, ini juga di masing-masing sistemnya juga diuraikan di sini ya. Ini untuk sistem penjungkatnya sendiri. Nah, artinya di sini ini ada berapa kali gulungan ini ya, jadi ada 5 kali, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi di sini ini sistemnya ada 4 drum ya, 4 drum ini berarti talinya di masing-masingnya ini digulung seperti. Demikian juga yang ada di sistem pengangkat ya, kan karena kemarin kita sudah bahas bahwa semakin banyak kita melewatkan tali pada drum ya, dengan mekanisme penggulung, nanti kita akan bagi, kemudian hasilnya akan didapatkan gaya yang sekecil-kecilnya untuk menarik ya. Nah, jadi ini sistem cutter fleksibelnya dipakai ya, seperti itu, dengan diameter masing-masing. Untuk yang sistem pengangkatnya 16 mili, kemudian diameter drumnya 280 mili ya, seperti itu. Maka bagaimana cara menguraikan gaya-gayanya yang ada ya, yang terjadi pada sistem ini ya, kita akan bahas. Baik, untuk menyelesaikan analisis gaya-gaya yang ada pada derek, kita harus berpegang pada prinsip ya, bahwa tiga syarat kesetimbangan statis itu ada 3 ya. Apa? Resultan gaya ya. Resultan gaya yang dinyatakan dalam sigma H atau resultan gaya horizontal harus sama dengan 0. Kemudian juga resultan gaya yang arah vertikal juga harus sama dengan 0. Kemudian syarat yang ketiga adalah resultan gaya atau sigma moment juga harus sama dengan 0. Jadi tiga-tiganya ini, syarat ketiga-tiganya ini harus kita penuhi ya. Nah, bagaimana? Kita uraikan satu-satu. Misalkan pada sistem ini kita mulai dari momen ya. Misalkan sigma momen sama dengan 0, ini menjadi wajib ya. Kita uraikan gaya-gaya yang bekerja ya, yang untuk momen pada sistem ini apa saja. Nah, kita punya beban ya, momen itu kan beban dikalikan dengan jarak. Nah, kita punya beban apa saja di sini. Yang pertama adalah ini kan jadi satu ini beban ini. Karena barang itu ada di sini, sedangkan kait punya beban sendiri namanya W0. Jadi kita bisa uraikan beban satunya adalah Q ditambah dengan W0
Kemudian kita kalikan jarak, ya kan? Sebagai syaratnya momen itu adalah beban dikalikan jarak. Jarak apa? Ya, jaraknya adalah ini. Karena ini adalah jangkauan kerja kren. Kalau bebannya di sini, kalau misalkan ini kita uraikan secara sederhana kan gini ya. Nah, jadi ini adalah Q ditambah dengan W0, sedangkan jaraknya adalah R. Ya, berarti kita kalikan di sini R, ya kan? Kemudian ditambah lagi dengan, nah, yang sekarang beban yang ada pada WB, ya kan? Kita tulis di sini WB, ya kan? WB dikali apa? Dikalikan dengan jaraknya juga, nah, yaitu XC, ya kan? Nah, ini yang arah vertikal, ya, yang arah vertikal, momen yang arah vertikal. Kemudian dikurangi dengan arah yang horizontal. Berarti apa? RH, karena ada reaksi di RH, ya kan? Ini ada RH, yang arah horizontal adalah reaksi di RH. Kemudian dikalikan dengan jaraknya. Nah, kalau H ini berarti punya jarak namanya apa? H. Kalau di sini reaksinya H itu ada di sini, berarti dia punya jarak dari sini H. Berarti jaraknya adalah H. Ya kan? Nah, karena ini semua sama dengan 0, berarti dari penjumlahan reaksi formula yang kita dapatkan ini semuanya harus sama dengan 0. Ya kan? Ini adalah rumus wajibnya, ya. Maka kita bisa masukkan angka-angkanya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya Q, ya. Q itu 9,980. Ini semuanya dalam kilo ya. Kemudian ditambah dengan ini hooknya 680 kilo. Kemudian dikalikan dengan jarak jangkauannya, berarti R-nya 4,6, ya. Kemudian ditambah dengan, nah, WB-nya, boomnya ini punya berat sendiri ini, yaitu 109, ya, dikali dengan ketika membentuk sudut theta. Kita belum bicara di reaksi talinya ya. Jadi kita sudah tahu jaraknya adalah sebesar 2,5 ya. Nanti untuk mencari theta kita harus uraikan lagi. Nanti pertama kita masukkan dulu 2,5 karena sebagai jarak XC-nya kan. Nah, kemudian yang pada horizontal dikurangi RH. Nah, kita kan belum tahu RH tadi berapa reaksi yang diberikan akibat adanya beban-beban yang bekerja di sini. Berarti RH dikali dengan ketinggiannya. Kalau ketinggiannya H ini sudah tahu. Nah, ini adalah ini 3,1 atau kita kalikan hanya 3,1. Jadi ini kita kalikan 0 ya. Kita sama dengan 0 kan. Nah, kita harus uraikan nih ya. Ini berapa ini? Nah, misalkan boleh pakai kalkulator ya. Nanti kalau misalkan Anda mau mengerjakan silahkan harus membawa kalkulator, dimana kita harus menjumlahkan ini 9,980. Kita coba jumlahkan ya, 9,980 ditambah dengan 680 yang hasilnya 10.660 kilo ya. Dan dikalikan 4,6. Kemudian ini kita kalikan aja langsung, 109 dikali dengan 2,5 yang hasilnya 109 kali 2,5 ya. Nah, hasilnya 272,5 min RH kali 3,1. Nah, sekarang kita kalikan terlebih dahulu biar udah 10.660 ya kan, dikali dengan 4,6. Nah, ini hasilnya 49. Kita tulis lagi aja biar mudah ya. 49.036 kg meter ditambah 272,5 dikurangi RH dikali 3,1. Saya tuliskan 3,1 RH gitu ya. Nah, kemudian ini saya pindahkan ke ruas kanan.
ruas kiri ya, 3,1 RH sama dengan, nah ini ditambahkan 49.000 ya, 36 ditambah dengan 272,5 ya, hasilnya ini 49.308,5. Kemudian RH berarti kan tinggal membagikan, ini dibagi ini, jadi hasilnya 49.308,5 ya kan, dibagi dengan 3,1. Nah, hasilnya adalah 15.000 ya, kita tulis 15.000, maaf, ini 15.905,96 ini kilogram ya. Jadi kita tuliskan juga satuannya. Nah, kemudian reaksi horizontal kita sudah tahu, kita cari reaksi secara vertikalnya ya. Nah, reaksi vertikal kita bisa lihat dari gaya-gaya yang bekerja di sini. RV ya, kita lihat RV berarti kan sama dengan RH ya kan. RH itu berarti ini yang sudah kita dapatkan dikali dengan jaraknya, karena di sini jaraknya dari yang vertikal itu di sini misalkan ya, ini vertikal, reaksi vertikalnya ya, adalah selisihnya dari H ya di sini. Jadi ini ada HT, jarak ujungnya di sini dengan poin yang ada di sini ya, yang menjadi titik nol vertikal. Jadi ini adalah jaraknya, bisa dalam atau dinyatakan dalam Y atau dalam notasi lain ya, seperti ini. Atau kalau di sini saya langsung tuliskan RH ini adalah selisihnya antara HT dikurangi dengan H ya, dibagi dengan R ya kan, yang arah vertikal ya. Berarti kita bisa dapatkan RH-nya tadi sudah diketahui, sudah didapatkan 15.905,96 ya kan, dikali dengan jaraknya berapa, jaraknya ya berarti 4, ini kan 4 meter dikurangi 3,1 kan, berarti tulis saja 4,4 dikurangi 3,1 dibagi dengan R, jarak ya, jarak yang ada pada jangkauannya krennya 4,6, sehingga didapatkan berapa reaksi secara vertikalnya. Kita boleh kalkulator aja ya, jadi di kalkulator 15.905,6 dikali dengan berapa ini, 4 dikurangi 3,1 ya, 1,1 ya, dibagi 4,6. Nah, hasilnya 311, kita bulatkan aja, 3112 kilogram. Nah, ini adalah RV, kemudian ini adalah RH. Jadi kita sudah dapatkan RH dan RV ya, berarti kita harus tahu juga sekarang untuk momennya, syarat pertamanya sudah terpenuhi ya, syarat yang salah satu syaratnya momennya. Kemudian kita cari yang H. Sekarang H-nya berarti kita bisa sigma H sama dengan 0 ya, berarti kan RH dikurangi B yang juga arah horizontal sama dengan 0. Nah, RH-nya sudah diketahui tadi, yaitu berapa? Kan RH sama dengan, berarti kan sama dengan RH sama dengan BH. Berarti kalau RH-nya sudah diketahui ya, BH-nya ya sama dengan RH, yaitu 15.905,96 kilo ya kan. Kemudian yang arah vertikal juga dicari dengan cara yang sama. Kita cari V-nya, vertikalnya sama dengan 0, berarti kita uraikan gaya-gaya yang bekerja secara vertikal itu apa saja. Ya, ada Ki, ya kan? Ini kan secara vertikal nih. Kemudian ada W, ya kan? Ditambah W, W0 ya.
kemudian ditambah dengan RV itu sendiri, kemudian dikurangi BV. BV kita sudah dapatkan. BV ini nanti yang akan kita cari. RV ini yang sudah kita dapatkan, ini harus sama dengan 0 sebagai syaratnya kan, ya kan? Berarti ini sudah ada 99 berapa tadi? 9980 ya. Kemudian ditambah dengan W0 nya 680, kemudian ditambah dengan RV nya tadi 3112 ya kan, 3112. Kemudian maaf, ini 31120 ya tadi ya. Oh enggak, 3112. Oke. Kemudian dikurangi dengan BV ya. Jadi BV sama dengan berapa? Kita cari ini, kita hitung pakai kalkulator. 13.772 kg. Nah, jadi ini BV. Jadi syarat yang pertama kita sudah penuhi, yaitu momennya, kemudian arah vertikal juga sudah kita hitung, kemudian horizontal juga sudah kita hitung. Nah, makanya uraian gaya-gaya ini yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1 tadi, yaitu apa? Beban ya, beban penjungkatnya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya, karena pertanyaan pertama tadi adalah beban penjungkat ya. Jadi kita harus perhatikan bahwa kita sudah dapatkan tadi bahwa RH dan RV-nya ya. Jadi di sini ini ada RH, maaf bentar. Ada RH dan RV ini pada perhitungan sebelumnya diketahui kalau RV-nya itu adalah 3112 kilo ya. Kemudian reaksi yang arah horizontalnya itu sebesar 15.906 kilo. Nah, kita harus tahu beban yang diterima di penjungkat ya, beban yang diterima penjungkat kan ini kan RH ya. Kemudian ini RV. Nah, beban yang ada pada penjungkat, berarti kita harus tahu resultannya. Ya. Resultannya ini sebagai W ya, resultannya ini sebagai beban atau W yang diterima oleh penjungkat. Ya, penjungkat. Jadi ini adalah pertanyaan nomor 1, kita harus mencari W. Nah, kita sudah tahu kalau RH-nya itu 15.000 ini ya, 906, kemudian RV-nya 3112, berarti kita untuk mencari garis miring ini sama kayak mencari apa? Di rumus Pythagoras, berarti mencari sisi miringnya. Berarti kan sama dengan W ya. W-nya ini atau resultannya ini sama dengan akar dari ya, ini dikuadratkan ditambah ini kuadrat kan gitu ya. Nah, berarti 15.906 kuadrat ditambah dengan 3112 kuadrat. Hasilnya, nah ini kita hitung menggunakan kalkulator. Boleh dicoba menggunakan kalkulator. Hasilnya 16.208 kilo. Nah, ini adalah beban yang diterima oleh penjungkat. Ini pertanyaan yang pertama tadi. Nah, pertanyaan kedua, pertanyaan pertama tadi ada 2 ya, beban penjungkat, dan pertanyaan yang berikutnya adalah tegangan tali. Berarti kita harus tahu tegangan tali pada penjungkat ya, penjungkat. Nah, di sini kalau tegangan tali berarti kita fungsinya untuk apa? Ketika tahu tegangan tali, kita harus tahu nanti misalkan tali yang dimaksud ini tali yang di sini. Ya, tali yang dimaksud ada tali yang di sini. Nah, kita harus tahu tegangannya itu berapa. Biasanya dinyatakan dalam T ya, ada yang dinyatakan dalam S ya. Kalau tegangan tali digunakan untuk mendesain tali yang digunakan ini diameternya minimal harus berapa kan gitu ya, yang harus digunakan. Nah, makanya kita harus T-nya dulu, atau harus tahu tegangan tali penjungkatnya. Ada yang menyatakan T, ada yang menyatakan S ya. Kan ini S sama dengan
berarti W bebannya, ya, bebannya ini, beban yang diterima pada sistem penjungkat ini dibagi dengan tali ini bekerja berapa buah tali yang bekerja, jumlah, ya, jumlahnya. Ya, kita anggap kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita bisa misalkan buat sebuah katrol ya yang menggunakan katrol fleksibel dengan 6 tali misalkan penghubung ya, artinya dari masing-masing gaya itu akan terbagi menjadi seberapa banyaknya tali yang ada kan gitu ya. Kalau ini berarti ada 5 ya kan, misalkan ini 1 2 3 4 5, jadi ada 5 kali tanpa gesekan ya. Jadi kita abaikan. Sebenarnya ini kalau kita tarik ketika menyentuh pule ya, tali ini menyentuh pule itu sebenarnya ada faktor gesekan mu kan. Tapi karena kita abaikan dan kita anggap ini ideal, jadi kita abaikan saja. Nah, kita bagi dengan jumlahnya tali ini ada 5 ya. Kemudian kita masukkan angkanya 16208 tadi dibagi dengan 5. Jadi ini adalah tegangan tali pada masing-masing talinya, yaitu sebesar, kita hitung menggunakan kalkulator, 3241,6 kilo. Nah, ini pertanyaan yang pertama sudah dijawab, hasilnya 16.208 untuk bebannya. Nah, kalau dibagi 5 berarti 3.241 kilo. Ya baik, pertanyaan pertama tadi sudah dijawab ya. Jadi bebannya berapa? Ini 16.208 kilo. Kemudian tegangan tali masing-masing menerima beban 3.241,6 kilo. Nah, sekarang di pertanyaan kedua ya, itu sama ya, hampir sama ya. Pertanyaannya juga tegangan tali, tapi tegangan tali pada sistem pengangkut ya. Kalau di sini nih penjungkitnya, ini adalah pengangkutnya ya. Nah, kalau pengangkutnya ya kita tulis soal rumusnya sama. Tegangan tali S-nya W dibagi dengan berapa jumlahnya. Dia harus menerima beban. Talinya ada berapa ini? Nah, kalau di sini beda. Ini ada 1 2 3 4. Ya, berarti kita bagi 4. Nah, kita masukkan W yang membebani tali ini apa saja. Karena ini disuruh untuk mengangkat beban dengan hooknya sendiri yang sudah punya beban, berarti Q sebagai bebannya ditambah dengan W0. W0 ini hooknya ini, kaitnya, dibagi dengan 4. Lakinya berapa? Ya. Nah, masukkan angkanya 9980 ditambah dengan W0 nya 680 dibagi 4. Ya, ini hasilnya kita kalkulator 2665 kg. Ya, jadi ini pertanyaan yang kedua ya. Baik, berikutnya pertanyaan yang nomor 3. Karena yang nomor 3 ini yang ditanya adalah ban boom. Jadi di sini boom itu menerima beban sebesar berapa? Nah, kita harus tahu nih, boom ini mengarah ke sudut berapa ya. Di sini ada sudut-sudut theta 1, theta 2 ya. Kemudian juga boom ini kan terhubung dengan mekanisme penjungkit ya di sini, yang juga mempunyai sudut sebesar theta 3 dan theta 4 sebagai talinya ini. Nah, kita harus cari terlebih dahulu sudut-sudutnya ini berapa. Sudut kita cari dengan, nah ini panjangnya sudah ada, kemudian panjangnya sudah ada. Pada pertemuan yang ketika offline kita juga sudah mempelajari kalau dua buah sisi yang diketahui panjangnya membentuk sebuah sudut theta, tetanya jadi berapa ya. Kita harus tahu rumusnya Pythagoras ya, dengan mencari sudut pada dua sisi yang sudah diketahui. Nah, misalkan ini theta 1 ya. Nah, kita cari theta 1 2 3 4 ini ya di sini. Nah, ini kita coba terlebih dahulu kita cari pada theta 1 ya. Kita theta 1 ini kita tahu adalah lengan ya atau boom. Ya, kalau di sini ini saya gambarkan lagi di sini theta 1 ini misalkan sebagai lengannya. Digambar lengan ini panjangnya 6,1 meter ya, yang terpasang pada sudut theta. Nah, tetanya ini kita cari yang jangkauan
grainnya itu dinyatakan sebagai R, ini panjangnya dari ujung sini ke sini ini ya. Jadi ini sebagai R itu 4,6 meter ya. Ini jangkauannya ini dinyatakan dalam R, yang ada di gambar itu sudah diketahui besarnya 4,6 meter. Sedangkan lengannya ini bentuk sudut theta. Nah, kita bisa cari ini theta 1 ini. Theta 1 kita harus tahu apa rumusnya untuk mencari sebuah sudut yang ada pada dua buah sisi yang diketahui sama sisinya ya, yang masing-masing sudah diketahui sisinya sama. Berarti apa? Kita cari tetanya ini, berarti ya cos theta ya sama dengan apa? R-nya ini kan, R-nya 4, berapa ini? 4,6 dibagi dengan 6,1 ya. Berapa? Kita bisa hitung pakai kalkulator. 0,7541. Jadi tetanya kan bisa diketahui pakai dihitung pakai kalkulator arcs ya, pakai arcs itu. Sudut 0,75 kemudian membentuk sudut 41,41 derajat. Nah, ini adalah theta 1 ya. Nah, theta 1 sudah diketahui. Kemudian ada theta 2. Theta 2 itu kan kalau di sini ini ada talinya begini kan. Tali ini membentuk, ini kan ada ini. Nah, tali ini di sini ini terbentuk dari jarak berapa? Nah, 0,76 ya. Sini kan theta 2. Kalau ada jarak di sini berarti ini kan bisa diketahui ya. Jadi ada jarak 0,76, kita bisa cari theta 2-nya. Nah, theta 2, nah ini kan theta 2 ini di sini. Berarti kan kita bisa gunakan rumus ini theta 2 ya. Arah ya, tangen ya kan. Tangen ya, kita bisa cari di sini aja. Tangen theta 2 itu kan sama dengan tangen itu kan y per x ya, kalau di apa namanya, di rumus yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Misalkan ini ada apa namanya, batang ya, kemudian ini sisi miringnya, kemudian ini ada theta. Nah, sisi depan dibagi dengan sisi miring itu kan ya, sisi depan itu kan sin theta ya. Sisi depannya ini misalkan y ya, kemudian ini x, ini r, berarti sisi depannya ini kan y ya, sisi depannya y ya. Sisi sin theta itu kan sama dengan y dibagi dengan sisi miring. Kalau cos ini sisi samping, berarti x dibagi r. Nah, kalau tangen ini arah ya, tangen ini arah. Tangan itu ya berarti y dibagi dengan x. Nah, kalau y dibagi x ada theta, berarti y dibagi dengan x sisi depannya dibagi dengan sisi samping, berarti tangen theta sama dengan sisi depannya. Nah, sisi depannya ini apa? Sisi depannya dari tangen theta berarti kan ada sisi depannya di sini ya, ada h, kemudian ada ht, ada h, berarti kan selisihnya ini ya kan, di sini kan. Berarti apa? Maaf, ini ada h, ada ht ya, ada ht. Nah, kemudian di sini ini kan selisihnya di sini nih ya, ada 0,76 dikalikan dengan diameternya ini ya. Jadi ht ini panjang secara keseluruhan dari sini yang diketahui besar tadi berapa? 4 tadi ya. Berarti tangen theta ini sama dengan ht ya kan, ht-nya ini ditambah, nah ini ht kan, ditambah dengan setengah diameternya. Kenapa kok setengah diameter? Nah, karena misalkan ini kalau kita punya di sini ya, saya gambarkan di sini ya. Kalau misalkan kita punya mekanisme drum penggulung gini ya. Nah, misalkan ini jarak itu kan dari sini. Ya, jarak itu kan dari sini, misalkan ini dari sini ke sini ya. Nah, sebesar x yang diketahui ht tadi ya. Nah,
Tapi di sini masih menyisakan diameternya ini kan. Diameternya ini setengah dari diameternya, maaf, atau radius. Berarti jarak totalnya dari sini ke sini kalau kita mau mencari bagian terluarnya ya berarti ditambahkan dengan setengahnya D-nya. Nah, dikurangi dengan jaraknya ini 0,76 ya. Dibagi dengan jangkauannya sebagai sisi miringnya ya, R. Berarti tangen theta sama dengan ya kita bisa hitung kan ya, berapa, hanya itu 4 ditambah setengah diameternya dari drumnya itu ya, setengah diameter drumnya itu di sini D-nya ini kan, D-nya ini maksudnya ini setengahnya ini 280, berarti setengah dari 280 kemudian dikurangi dengan 0,76 dibagi dengan R ya kan, R-nya berapa, 4,6. Jadi tangen theta sama dengan ini bisa dicari pakai kalkulator ya, berapa, 0,7348. Nah, aks tetanya berarti sudutnya berapa, 36,74 derajat. Ini theta 2 ya, theta 2-nya. Nah, untuk theta 3 dan theta 4 cari dengan cara yang sama menggunakan arah ya, atau Y per R-nya. Y per X-nya. Jadi sisi depannya dibagi dengan sisi sampingnya, sama seperti mencari theta 2 untuk theta 3 dan theta 4. Ya, dengan cara yang sama kita bisa cari theta 3 ya. Jadi theta 3-nya itu berarti kan sama ya, tangen theta 3 sama dengan ya, berarti kita uraikan lagi di sini. Kalau theta 3 ini berarti kan ini kan. Berarti ini bukan boomnya tadi, berarti pakai penjungkatnya ya. Sama di sini kebetulan juga sama-sama 0,76. Jadi depannya, sisi depannya berarti kan ini. Selisihnya ini. Ya kan? Tangan itu kan Y per X. Maksudnya kalau Y-nya itu sebagai sisi depan, berarti Y per X-nya adalah ini, apa ini? Selisihnya kan antara HT dikurangi H dibagi dengan X-nya. Kalau X-nya kan R. Ini kan? Ya. Jadi ini R. Kalau tangan 3, theta 3 berarti HT min H itu kan 4 dikurangi 3,1 dibagi R 4,6. Jadi berapa? Hitung pakai kalkulator 0,196. Jadi tetanya berapa untuk theta 3 ya, bisa diketahui dari hasil penjumlahan, dari hasil perhitungan ya, 12,15 derajat. Ini theta 3. Nah, sama ya, theta 4 juga menggunakan cara yang sama. Kalau ini tan theta 4 ini sama dengan ya, kita lihat tan theta 4. Nah, theta 4 itu ada di sini nih. Berarti sisi depannya itu kan ini. Sisi depannya kan ini ya, di depannya theta 4. Berarti apa? HT min H, tapi di sini harus ditambahkan ini kan. Besarnya ini berapa? Berarti kan HT min H ditambah ini kan HT min H hanya nyampe di sini, Nah, ini masih ada ini, berapa ini? 0,76 kan? Berarti ditambah 0,76 tapi dikurangi ya, dikurangi dengan apa? Nah, karena di sini ini ada theta 3 yang membentuk sudut di sini ini kan ada penjumlahan di sini nih ya, jumlahnya berapa kita nggak tahu, kita harus cari dari 0,76 dikali ya, 0,76-nya ini panjangnya ini dikali dengan sisi yang berhadapan dengan ini theta 3 tadi. Nah, membentuk sudut sin. Jadi sinus theta 3 dikurangi dengan diameternya. Nah, diameternya ini berarti sama kayak tadi konsep seperti ini kalau ada diameter kemudian ini ada diameter ya. Kalau yang terukur itu adalah misalkan ini X, berarti kita harus tambahkan ini untuk memperoleh sudut bagian luarnya ya. Berarti setengah D. D-nya ini 190 ini kan.
Ya. Nah, ini dibagi dengan R-nya, karena R itu yang tertulis itu hanya di sini, ya. R-nya itu kan di sini. Sedangkan ini ada nilai selisihnya 0,76. Jadi R itu kan total panjangnya, sedangkan kita hanya butuh yang di sini ini aja. Berarti sampai sini aja. Nah, besarnya berapa di sini ini? Kalau dinyatakan X-nya X, ini X berapa? Ya berarti R dikurangi yang tadi, X-nya tadi 0,76 sinus theta berapa? Theta 3. Sama kayak ini. Ini besarnya kan sinus theta 3. Ya kan? Nah, hasilnya berapa? Ya kita masukkan pada masing-masing ini. Boleh pakai kalkulator. Nah, sin theta 3-nya ini adalah hasil dari ini 12,15 derajat. Ya, kita coba gunakan kalkulator. Hasilnya adalah, ini kalau pakai kalkulator saintifik tinggal dibuka kurung ya, biar nggak bersatu-satu, biar langsung dijumlahkan langsung. Ini hasilnya berarti 0,39 ya. Tangan theta 4 0,39 itu membentuk sudut berapa? Berarti theta 4-nya sama dengan theta arcs ya, 21,28 derajat. Jadi masing-masing sudut ini sudah diketahui arahnya atau tetanya, berarti kita tinggal ngitung ya, kan gampang. Berarti kita sudah bisa menentukan beban yang terjadi pada boom ini ya.